Selamat datang di HITS, High Talks Podcast. Dipersembahkan oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Halo hai Pips, selamat datang kembali di HITS, High Talks Podcast. Selamat malam semuanya. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Senang banget rasanya, saya, Muhammad Akbar, mahasiswa HI, bisa berkesempatan kembali untuk menjadi moderator pada High Talks Podcast episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita masih bakal bahas soal Australia nih. Tentunya dengan narasumber yang sama seperti kemarin, yaitu Ibu Friska Alexandra. Saya sapa dulu ya. Halo Ibu, selamat malam. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Selamat malam, Akbar. Alhamdulillah kabar saya baik. Semoga Akbar dan teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah Ibu, di episode kemarin kan kita sempat bahas tuh terkait dengan diskriminasi suku aborigin di Australia. Nah, pada podcast kali ini kita akan berbicara lagi nih tentang salah satu isu yang sudah lama banget jadi perdebatan di Australia. Akan tetapi, isu ini tuh mungkin masih asing ya bagi masyarakat internasional, yaitu isu republik di Australia. Nah, sebenarnya apa sih isu republik ini secara spesifik menurut Ibu? Oke, secara sederhana sebenarnya isu republik itu adalah suatu isu yang memperdebatkan mengenai perubahan sistem politik dan pemerintahan di Australia. Dari yang awalnya negara Commonwealth atau bekas jajahan Inggris menjadi negara yang merdeka dengan bentuk republik seperti di Indonesia. Nah, terus apa yang menyebabkan isu republik ini tuh jadi muncul gitu dan sejak kapan sebenarnya isu republik ini tuh jadi perdebatan gitu Bu di Australia? Oke, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu kita harus menarik cukup jauh ya Akbar, karena kita mulai dari ketergantungan Australia akan Inggris, yang mana kemudian pemerintah Inggris dulu melalui duta besarnya, merekalah yang melakukan politik luar negeri Australia selama 2 dekade hingga 1901. Di mana 1901 itu adalah hari kemerdekaan dari Australia. Di tahun yang sama, Australia juga membentuk konstitusinya yang amat sangat dipengaruhi oleh sistem Westminster dari Inggris. Nah, semenjak tahun 1900-an, Inggris itu secara perlahan tidak lagi memegang peranan yang krusial dalam regulasi di Australia. Meskipun konstitusi Australia masih merupakan warisan dari monarki Inggris, serta masih ada keterwakilan dari Ratu Inggris di Australia yang kita kenal sebagai Gubernur Jenderal. Nah, kalau penyebab dari isu republik itu ada beberapa hal atau ada beberapa poin gitu ya. Yang pertama adalah status dominion, yang mana status dominion ini mengindikasikan bahwa Australia itu negara yang merdeka, karena di 1901 kan mereka merdeka tuh, punya akta juga, mereka yang punya akta kemerdekaan. Australia adalah negara yang merdeka tapi tetap berada di bawah komando Inggris. Selama Australia merupakan dominion dari Inggris, maka segala keputusan itu harus berada di bawah persetujuan dari Gubernur Jenderal. Status dominion ini bagi sebagian pihak atau sebagian kalangan dianggap kurang memuaskan karena Australia tuh jadi kayak negara yang nggak mandiri gitu loh. Selalu berada di bawah pengawasan dan peraturan Inggris. Nah, Australia itu juga jadi bagian dari terlaksananya kepentingan Inggris. Ini kemudian akan mengarah pada penyebab yang kedua, yakni kekecewaan terhadap Inggris yang muncul pertama kali pada akhir Perang Dunia Pertama. Jadi Australia itu karena statusnya dominion, dia kemudian ikut bergabung dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua sebagai pion dari Inggris untuk terlaksananya kepentingan Inggris tadi. Nah, tapi setelah berakhir Perang Dunia Pertama itu kan ada depresi ekonomi tuh dari tahun 1929 sampai 1930. Nah, Australia sebagai negara dominion Inggris itu meminta bantuan kala itu terhadap Inggris. Tapi kan Inggris tuh ingin fokus memperbaiki perekonomian dalam negerinya.
Lalu Inggris membuat kebijakan di tahun 1931, nama kebijakannya adalah Statute of Westminster. Statute of Westminster ini memberikan kewenangan kepada semua parlemen di wilayah koloni Inggris untuk membuat undang-undang sendiri tanpa harus selaras dengan undang-undangnya Inggris. Artinya negara koloninya itu dibebaskan gitu. Tapi meskipun bebas, tetap harus melalui persetujuan gubernur jenderal. Nah, ini yang sedikit lucu sebenarnya. Dan menimbulkan kekecewaan bagi sebagian kalangan atau sebagian masyarakat di Australia. Yang ketiga, itu kekecewaan lagi pasca Perang Dunia Kedua. Di mana Australia waktu itu juga hancur ekonominya gitu ya. Dan kemudian tidak hanya ekonomi, infrastruktur, bahkan salah satu kota di Australia yakni Darwin, itu hancur akibat serangan bom Jepang tahun 1942. Dan waktu itu yang membantu Australia adalah Amerika Serikat. Dan yang terakhir, kekecewaannya dirasakan oleh masyarakat Australia ketika Inggris memutuskan untuk bergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa atau yang sekarang kita kenal sebagai Uni Eropa. Nah, ini mengakibatkan volume perdagangan Australia-Inggris itu jadi berkurang. Karena kan Inggris harus buka pasarnya dengan negara-negara anggota MEE kala itu. Sehingga Inggris harus mengurangi jatah impor dari negara-negara persemakmurannya termasuk Australia. Padahal kala itu secara ekonomi, Inggris tuh pasar dari 90% produk ekspor Australia sekaligus menjadi penyumbang investasi terbesar. Wah, ternyata banyak sekali ya kekecewaan Australia terhadap Inggris. Lalu Bu, apakah perdebatan ini turut mempengaruhi pemerintahan internal di Australia, Bu? Oke, terkait dengan isu republik di masa modern gitu ya, atau di masa sekarang, ada dua kubu yang mempertahankan pandangannya. Yang pertama adalah Australian Constitutional for Monarchy atau disingkat ACM. Mereka ingin mempertahankan status quo keterwakilan Ratu Australia. Nah, kelompok ACM ini didominasi oleh kelompok Partai Liberal. Dan kemudian yang kedua itu ada kelompok Australian Republican Movement. Jadi sesuai dengan namanya, kelompok ini berdedikasi untuk membentuk negara Republik Australia yang mandiri dari Inggris. Nah, kelompok ARM itu didominasi oleh kelompok Partai Buruh. Puncak perjuangan untuk membentuk negara republik adalah konvensi konstitusi tahun 1998, kala itu Australia dipimpin oleh Perdana Menteri John Howard. Bulan Februari 1998 itu diadakan konvensi konstitusional di Canberra selama 2 minggu untuk membahas pengadopsian model Republik Australia kelak. Nah, hasilnya kemudian adalah dilangsungkannya referendum tahun 1999. Konvensinya kala itu dihadiri 152 delegasi. 76 delegasi ditunjuk oleh pemerintah federal, 76 sisanya dipilih oleh rakyat dalam pemilihan sukarela di akhir 1997. Nah, di referendum 1999 kemarin, itu hasilnya ternyata gagal meloloskan Australia menjadi sebuah negara republik. Oh, I see. Tapi yang jadi pertanyaan menarik gitu ya, kenapa bisa referendum tersebut itu gagal gitu, Bu? Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya referendum tersebut. Jadi, yang pertama adalah waktu penyelenggaraan. Jadi ketika referendum itu diselenggarakan tahun 1999, partai yang berkuasa kala itu adalah Partai Liberal dan juga Partai Nasional yang berkoalisi dengan Partai Nasional ya. Dan seperti saya bilang tadi, Partai Liberal itu kan pro dengan monarki gitu, sehingga kebijakan yang diterapkan akan selalu menghambat usaha pembentukan Republik Australia. Selain itu, Partai Liberal kala itu juga punya kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Jadi rakyat Australia kala itu berpikiran, kan kondisi kami udah sejahtera, untuk apa kemudian kita merubah Australia menjadi negara republik. Sehingga isu republik kala itu bagi rakyat Australia dianggap menjadi tidak terlalu penting. Faktor kedua adalah kemenangan kubu Republikan pada saat konvensi itu membuat mereka tuh sedikit jumawa gitu. Mereka terlalu bangga, terlalu senang dengan kemenangannya, terus mereka lupa nih, tidak terlalu memikirkan dengan dalam gitu ya, gimana untuk mensosialisasikan usulan perubahan Australia menjadi republik
dan meraih simpati dari rakyat Australia. Akibatnya rakyat Australia itu justru banyak yang cenderung tidak pro dengan Republik. Yang ketiga, kaum Republikan juga ternyata belum siap mengenai konsep kepresidenan yang akan diterapkan di Republik Australia nantinya. Jadi muncul perdebatan nih tentang mekanisme pemilihan presiden nanti gimana, terus calon yang akan diajukan tuh seperti apa. Nah, ada ketidakjelasan yang kemudian tidak kunjung menemukan titik terang bahkan sampai pada saat referendum yang akhirnya berpengaruh pada berkurangnya simpati masyarakat pada kelompok Republikan karena mereka dianggap kurang siap. Lalu yang terakhir adalah orang-orang yang tergabung dalam kaum monarki konservatif itu punya peran dan posisi yang strategis dalam pemerintahan. Jadi masih ngaruh juga dengan poin yang pertama tadi saya bilang, karena kelompok dari partai liberal yang berkuasa kala itu gitu, dan kaum monarki konservatif itu rata-rata adalah orang-orang yang terpandang dan mereka mereka tuh merupakan pendukung loyal dari monarki Inggris. Jadi mereka akan cenderung selalu menolak pembentukan Republik Australia karena akan mengurangi keuntungan yang mereka dapatkan dari Inggris. Oke, paham. Nah, pertanyaan terakhir dari saya nih, Bu. Bagaimana perdebatan isu Republik di Australia ini untuk saat ini? Dan menurut Ibu, apakah Australia kelak akan menjadi negara republik seperti Indonesia nih, Bu? Oke, setelah gagalnya referendum tahun 1999, sebenarnya isu republik itu tetap jadi perdebatan sampai dengan sekarang ya. Sempat ada beberapa survei yang dilakukan. Jadi tahun 2008 itu ada survei dari Australian National University. Waktu itu mensurvei mengenai pendapat masyarakat Australia terhadap isu republik. Hasilnya 45% warga Australia tuh setuju agar Australia menjadi negara republik. Ini cukup mengejutkan ya. Nah, tahun 2010 surat kabar The Sydney Morning Herald itu mengadakan survei kepada pembacanya dan hasilnya 48% responden menyatakan menolak. Jadi lumayan berbalik cukup besar sebenarnya dari 2008. Di tahun yang sama, di surat kabar yang sama pula gitu ya, Sydney Morning Herald kembali mengadakan survei dan hasilnya 31% responden mengatakan bahwa seharusnya Australia tidak menjadi negara republik. Tahun 2012, waktu itu Perdana Menteri Australia itu Julia Gillard. Dia pernah bilang bahwa Australia akan kembali melakukan referendum suatu hari nanti jika Ratu Elizabeth II mangkat. Nah, ini yang menarik, karena kan Ratu beneran mangkat 10 tahun kemudian gitu ya. 2022 Ratu mangkat. Isu republik tuh langsung hangat di Australia setelah Ratu mangkat. Apalagi PM Australia saat ini itu dari Partai Buruh yang mana memang pro dengan republik. PM Albanese kala itu justru mengatakan bahwa ada masalah yang lebih penting dibanding perdebatan mengenai isu republik. Menurutnya isu mengenai hak-hak suku aborigin itu lebih layak menjadi prioritas. Saya pribadi sebenarnya cukup setuju ya dengan Albanese gitu ya. Apalagi kalau kita ngelihat masih tingginya kasus diskriminasi rasial terhadap suku aborigin, serta masih banyaknya hak-hak suku aborigin sebagai warga asli Australia yang belum dilindungi oleh negara. Jadi menurut saya isu republik di Australia mungkin masih akan tetap menjadi perdebatan. Meskipun Ratu kini telah mangkat, namun tetap tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti Australia akan berubah menjadi negara republik dan merdeka seutuhnya dari Inggris, menyusul Barbados tahun 2021. Oh, oke. Jujur, bakal menarik banget ya kalau nanti Australia bakal jadi negara republik. Pastinya kita sebagai pengamat tinggal menunggu perkembangan dari pemerintah Australia ya. Yang tentunya kalau Australia berhasil jadi negara republik beneran, maka mereka kemungkinan bakal jadi trending topik nih di pemerintahan internasional. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Friska untuk waktu dan penjelasan yang diberikan. Semoga bisa memberikan banyak informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan kita semua ya. Amin. Nah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Sampai berjumpa di edisi podcast HI selanjutnya dengan tema yang lebih fresh dan narasumber yang lebih keren-keren tentunya. Stay healthy and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih telah mendengarkan episode Hits kali ini. For more High Talks content, jangan lupa like dan berikan saran dan masukan kalian pada kolom komentar di bawah ya. High Talks Podcast tersedia untuk didengarkan melalui Spotify dan juga kanal YouTube HI Universitas Mula Warman. Saksikan terus podcast High Talks and stay tuned untuk episode-episode berikutnya yang gak kalah menarik dari pembahasan kita kali ini. Thanks for tuning in, Hi Peeps! See you next time!